Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini di video ini saya akan membahas terkait lanjutan dari video rukun iman kemarin, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aplikasinya yaitu Asmaul Husna. Jadi yang kita pelajari di sini adalah Asmaul Husna ya, sebagai bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membahas dulu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disebut iman kepada Allah? Jadi pengertiannya sama seperti yang kemarin ya. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin bahwasannya sesuatu yang kita percaya itu ada. Dan menurut istilah, iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun di dalam hati membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya, yaitu yang disebut dengan Asmaul Husna. Jadi dan iman itu meliputi keyakinan dalam hati, pernyataan dalam lisan, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari atau dibuktikan dengan perbuatan. Selanjutnya, tanda-tanda adanya Allah ya. Jadi yang pertama tadi kan iman, mengimani bahwasannya Allah itu ada. Tandanya apa? Jadi kehidupan alam ini dengan seluruh isinya itu saja cukup sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dan mengatur semua makhluk hidup di muka bumi ini. Tidak ada makhluk yang bisa mengatur segala urusan di bumi ini, di dunia ini, di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Pengertian dulu ya. Pengertian Asmaul Husna secara bahasa artinya nama-nama yang baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang memiliki Asmaul Husna. Sedangkan menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang indah milik Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya 99 nama, 100 kurang 1. Nah, di sini kita masuk ke penjelasan makna Asmaul Husna. Saya jelaskan 4 saja ya, karena tidak mungkin membahas 99 nama. Nanti silakan bisa dipelajari sendiri. Di sini 4 ya, 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim pengertiannya, Al-Alim adalah Maha mengetahui atau memiliki ilmu. Jadi dengan pengetahuan yang tiada batas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hamba-hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi ilmu itu ada sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memiliki ilmu artinya itu diberikan oleh Allah, diberikan sebagian dari ilmu Allah yang tidak terbatas dan tidak akan bisa manusia itu menyamai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna al-alim. Dan semua pengetahuan adalah bersumber dari pengetahuan Allah. Baik itu ilmu-ilmu umum maupun ilmu-ilmu agama, itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-khabir atau yang maha teliti. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apapun yang dikandung di dalam hati dan pikiran manusia. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Bahkan apa yang ada di dalam hati manusia, Allah itu maha teliti, maha tahu. Untuk meneladani nama Allah Al-Khabir ini adalah dengan berbaik sangka atau husnudon kepada Allah dan husnudon kepada sesama manusia. Selanjutnya, yang ketiga adalah As-Sami' atau yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar segala sesuatu yang ada di dunia, sekalipun pelan suaranya ataupun bahkan di dalam hati Allah itu mendengar suara hati kita. Allah mendengar tanpa perantara seperti manusia ya, mempunyai daun telinga untuk mendengar. Allah tidak seperti itu. Jadi jangan mensifatkan Allah seperti makhluk. Jadi Allah itu memiliki pendengaran tersendiri yang manusia tidak boleh membayangkannya. Jadi maha mendengar ini mengetahui bahkan dalam hati pun
mengetahui suara hati kita. Yang selanjutnya Al-Basir, yang maha melihat. Artinya Allah maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini ya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang lahir maupun yang batin, Allah itu tahu. Dan tidak ada satupun yang terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk Asmaul Husna yang lain silakan bisa dipelajari sendiri ya. Selanjutnya hikmah yang terakhir adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah lahirnya potensi tauhid atau mengesahkan Allah, karena agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tujuannya satu, yaitu mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melahirkan sikap baik sangka atau husnudon, tabah dan tawakal. Ini merupakan hikmah beriman kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan, karena selalu menjaga dan selalu berhati-hati dalam perbuatan maupun perkataan. Perilaku yang mencerminkan, yaitu dengan memahami Asmaul Husna, maka diri kita harus sadar untuk berbuat benar dan jujur dalam segala hal. Karena apa yang kita lakukan semua akan dilihat dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada amalan yang tidak dihitung, baik itu amal perbuatan yang baik maupun amal perbuatan yang jelek, itu semua akan ada hitungannya nanti di yaumil hisab atau hari perhitungan. Mungkin itu saja materi di video kali ini. Apabila terdapat pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.